Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Bapak akan coba menjelaskan bagaimana langkah-langkah kita dalam menganalisa sebuah contoh kasus agar dia bisa berubah menjadi sebuah rancangan logika pemrograman. Oke, pada materi yang sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya ada beberapa hal yang penting perlu kita pahami, dan 4 hal itu sudah dijelaskan tadi. Sekarang kita coba analisa dulu contoh kasusnya. Dari algoritma yang sudah Bapak bagikan, bahwasanya pada langkah 1 itu kita menentukan terlebih dahulu atau mengidentifikasi terlebih dahulu algoritmanya. Jadi dari contoh kasus ini sebenarnya logika sederhana untuk bisa mengaktifkan dua buah output, yaitu outputnya dalam bentuk katup dan juga motor pompa dengan menggunakan input dua buah push button. Nah, lalu yang akan kita pikirkan itu adalah bagian pemrogramannya ini, bagian logikanya. Nah, di sini sudah diberikan contoh kasusnya. Bisa kita perhatikan, jika push button 1 ditekan, kalau ini ditekan nantinya, maka valve atau katupnya akan aktif juga. Lalu motor pump ini juga akan aktif atau on apabila push button 2-nya yang kita tekan. Namun, di sini ada logikanya. Motor pump tidak akan aktif atau on sebelum valve yang aktif terlebih dahulu. Nah, ini kan sebenarnya logikanya cukup sederhana. Maka coba diperhatikan, langkah yang perlu kita perhatikan itu di bagian peralatannya dulu. Nah, di sini mungkin masih ada yang bingung menentukan mana peralatan input, mana peralatan output. Intinya, untuk peralatan input itu dia secara prinsip mengubah besaran mekanik menjadi besaran listrik. Jadi untuk contoh peralatan input itu salah satunya adalah push button atau tombol tekan. Sebenarnya kalau di dunia industri yang paling banyak digunakan itu nanti adalah sensor-sensor. Nah, lalu untuk peralatan output, itu secara prinsipnya dia mengubah besaran listrik menjadi besaran mekanik. Nah, contohnya ini ada pompa, ada katup yang ketika dia diberikan sinyal dari PLC nantinya, maka dia akan mengubah besaran listrik menjadi besaran mekanik. Ya. Namun coba kita pahami dulu sebentar di sini langkah selanjutnya itu bagaimana kita menentukan peralatan input dengan output. Seperti tadi, kalau sudah dikatakan dia sebagai peralatan input, maka dia akan memberi sinyal kepada PLC-nya, ya. Jadi seperti ini nanti kalau kita membuatkan satu contoh di sini inputnya, oke. Lalu di sini outputnya, sini input, sini output, di sini nanti PLC-nya. Maka dia ketika si inputnya ini memberi sinyal kepada PLC, maka si PLC nanti akan memberi sinyal lagi ke outputnya, ke peralatan output. Itu sederhananya. Nah, dari contoh kasus ini kita bisa membedakan dulu mana yang input, mana yang outputnya. Oke, selanjutnya setelah kita tahu mana input, mana output, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah menentukan alamatnya. Nah, untuk pengalamatan ini sendiri, masing-masing merek PLC itu beda-beda pengalamatannya. Nah, khusus untuk PLC yang kita gunakan di labor di sekolah, itu kita menggunakan PLC merek Omron CP1E, ya. Nah, pengalamannya menggunakan format yang seperti ini. Kalau dia dinyatakan sebagai input, maka alamatnya adalah 0.00 sampai dengan 0.11, karena peralatan ataupun modul input yang terpasang pada PLC itu ada 12 alamat. Lalu untuk format outputnya
kita menggunakan format seperti ini sampai dengan 100.07. Nah, pengalamatan ini sudah baku, artinya kita tidak bisa mengubah-ubah sampai lebih dari yang sudah ditetapkan pada PLC-nya. Misalnya kita bikin alamat inputnya 012. Nah, itu tidak bisa karena di PLC-nya dia sampai alamat 0.11. Ya. Kalau 0.12 kita buatkan dalam pemrograman nantinya, maka si PLC tidak akan bisa memberi sinyal ke atau inputnya tidak bisa memberi sinyal ke dalam PLC. Karena pada fisik PLC-nya alamat alamat 012 itu tidak ada pada fisik PLC-nya. Begitu juga dengan outputnya. Hanya bisa dalam range yang sudah ditentukan. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita membahas tentang membuat logika pemrogramannya dari yang sudah ada ini. Yang langkah terakhir itu kan dia berdasarkan algoritma yang diminta. Ya. Jadi sebelumnya kalau dalam merancang itu kita membuat dulu vertikal kiri dan kanannya yang disebut dengan power rail sebelah kiri, neutral rail sebelah kanan. Oke. Algoritmanya sederhana, tadi diminta jika push button 1. Nah, push button 1 itu alamatnya ini tadi. Kita bikin dulu kontak NO. Ini push button 1 alamatnya 0.00. Lalu jika push button 1 ditekan, maka valve akan aktif atau on. Maka di sini kita sambungkan ke coilnya, coil output dengan alamat 100.00. Nah, apakah dia harus pakai alamat 100.00 saja, Pak? Kalau kita misalnya mau langsung melompat misalnya 100.07 juga boleh. Tapi dalam pembelajaran kita tentu kita mulai dari alamat yang paling rendah dulu. Ya, misal nanti kalau dalam kasus-kasus yang lain mau menentukan alamat outputnya ini tidak 100.00 ya boleh. Tapi tetap dalam rank yang tadi ya. Untuk output dia sampai 100.07. Sedangkan untuk input alamatnya adalah 0.00 sampai 0.11. Nah, jadi itu untuk pengalamatan itu nanti boleh terserah, tapi masih dalam rank yang sudah ditentukan tadi. Oke, kita balik lagi. Di sini tadi dikatakan bahwasanya untuk tombol 1 atau push button 1 ini jika ditekan maka katup akan aktif ya. Jadi kalau ditekan di sini tombol ini maka dia akan memberi sinyal ke sini. Ya, itu ketika tombolnya ditekan. Lalu ketika tombolnya dilepas maka si katupnya ini juga akan mati karena tidak dapat energi dari sebelah kiri di sini ya. Jadi bagaimana cara untuk biar dia tetap aktif tapi tombolnya ini tidak kita tekan? Maksudnya tidak ditekan lama-lama. Cukup satu kali ditekan lalu outputnya aktif selalu. Maka kita gunakan latching di sini. Logika latching itu diberikan dengan alamat outputnya itu juga. Karena yang akan dikunci itu adalah yang di sini. Ya, maka perlu ada penguncinya di bawah. Lalu kemudian di sini ada sebagai penyambungnya dengan alamat 100 juga. Jadi alamat 100.00 bisa banyak kontaknya ini. Pada bagian input ini dia hanya sebagai kontak virtual, penyambung-penyambungnya saja. Kalau yang ini sebagai pengunci dari alamat di sini, lalu yang ini sebagai penyambung ketika dia sudah diberikan sinyal di sini nanti. Ketika ini sudah diberikan sinyal, maka kontak yang di bawah ini akan berubah nanti menjadi NC. Barulah selanjutnya kita pasang di sini alamat push button 2 dengan alamat 0.01. Terakhir mengaktifkan motor pompa yang alamatnya 100.01. Ya. Oke. Tadi disyaratkan bahwasanya motor
pompa hanya akan aktif apabila push button 2-nya ditekan. Nah, ini dia push button 2-nya kalau ditekan nanti dia akan berubah menjadi NC sehingga bagian outputnya akan aktif nantinya untuk motornya. Lalu ada syaratnya, motor pompa tidak akan on sebelum katup aktif yang ini. Ya. Jadi dia sebagai syaratnya. Kalau misalnya kita belum menekan push button 1 tadi contohnya ya, maka ini kan belum hidup. Sehingga ini juga tidak akan aktif di sini virtual kontaknya. Jadi mau sampai kapanpun kita menekan tombol ini, si motor pompanya juga tidak akan aktif. Karena syaratnya diminta tadi bahwasanya motor hanya akan bisa aktif jika katup duluan aktif. Nah, itu sebagai syaratnya. Jadi kira-kira seperti itu penjelasannya. Mungkin kalau misalnya masih bingung, bisa kita diskusikan kembali. Pada intinya dalam membaca logika itu kita memang harus memahami dulu algoritma pemrogramannya. Ya, seperti yang di langkah 4 ini, karena prinsip kerjanya sebuah diagram ladder itu seperti zigzag. Jadi dia membaca dari paling atas lalu ke bawah, pindah lagi ke kanan, kembali lagi ke atas nantinya. Berputar aja gitu cara dia membaca logika pemrogramannya. Ya, terima kasih, semoga bisa dipahami. Kalau misalnya masih ada yang diragukan, kita coba bahas kembali.